Oke guys, pada materi pelajaran kali ini kita itu akan memperbaiki solusi atau mencari solusi dari baut yang dol kayak gini ya gitu. Oh, ini enggak apa-apa. Ini aku lihat tadi ada yang salah satu yang dol. Ini enggak apa-apa. Nah, ini dol guys ya. Jadi seperti ini. Ini dol guys, dol. Oh, ini nggak apa-apa. Jadi kasusnya tuh di sini guys ya. Ini yang dol 1. Untuk baut yang dol 1 ini mempengaruhi daya tahan terhadap air, karena apa, air bisa masuk. Kalau misalkan direndam atau kena hujan tuh air bisa masuk guys. Nah gitu. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Sebenarnya kalau ini tuh masalah sepele, masalah sederhana bagi tukang servis jam tangan. Kalau tahu ilmunya gitu. Oke, berarti dolnya di sini, kita bisa lihat di sini. Nah, ini lubangnya agak kecil-kecilnya agak besar sendiri di sini. Ini rata, tapi di sini agak. Jadi ini dol. Namun sebelumnya ini silnya sudah tidak ada, karena tadi kemarin itu katanya diserviskan di tempat lain dan dia lupa mungkin masang silnya atau enggak bisa, karena dol biar bisa nutup akhirnya dilepas silnya. Kemungkinan orang servisnya itu seperti itu. Ya udah, di sini tak ganti sil lagi lah gitu. Ini untuk sil ukuran berapa itu rata-rata. Tak kasih ini tuh kecil. Kalau ini pas enggak sih? Kalau ini gimana ya? Kita kasih sil ukuran 730. Nah, gitu. Untuk ring ketebalan 0,7 mm dengan diameter lingkar 30. Nah, tak ukur dulu ya guys ya. 10, 20, 30 ya, 30. Ini 30. Aku menggunakan ring ketebalan 0,7 mm dengan diameter ring O-ring 30. Pas gak ini? Nah, memang itu biasanya tidak pas seperti ini, kita harus menariknya. Sebelum kita tarik, kita harus menggunakan silikon. Kita bisa menariknya dengan menggunakan minyak silikon seperti ini. Oh, lumuri dulu dengan silikon supaya ringnya tidak keras ya gitu. Ini kalau misalkan udah keras itu patah ya. Solusinya ya mengelastiskan kembali dengan minyak silikon ini ya, gitu. Kalau keras putus ya, gitu. Kita lenturkan dulu pelan-pelan, jangan
seperti ini udah bisa, tinggal menaiknya lagi. Kita karena kita mau ganti baterai dulu, tak taruh sini dulu sebentar. Ini kena minyak, gak bagus buat kesehatan mesin. Kita harus bersihkan tangan dulu. Jadi kalau misalkan mau servis tuh jangan di tempat abal-abal guys. Ya tadi solusinya harus ditungguin, dilihat, atau kalau misalkan orangnya nggak mau, itu kayak ada kemungkinan dioper di tempat lain, atau bukan dia yang nyervis jadi kena biaya double, atau juga dia nggak paham, harus minta videonya ya gitu. Kalau orang servis pandai itu pasti mau, pasti siap gitu. Kayak saya itu siap, tonton di channel saya, nggak ada kendala. Nah gini, kita lenturkan dulu hasilnya biar lentur. Oke, untuk kembali lagi ke masalah pada ini ya, baut yang dol. Baut yang dol di sini aku biasanya menggunakan sedotan ini. Nah, dua sedotan ini sedotan permen dan ini sedotan cotton bed. Nah gitu, kedua sedotan ini tuh memiliki tingkat kekerasan berbeda. Nah gitu, kita harus pahami dulu materialnya. Material yang lawannya kita adalah bahan dari plastik. Nah ini dari resin atau plastik biasanya pada jam tangan ini. Biasanya untuk menggunakan bahan dari plastik ini aku menggunakan yang dari cotton bed karena dia lebih empuk gitu dibandingkan dengan sedotan ini dari permen ini guys. Permen juga ada yang empuk sedotannya. Kita harus pahami dulu karakteristik dari karakteristik dari bahan yang akan kita gunakan. Nah kalau kayak gini kursusnya nggak ada, ilmunya nggak ada, jadi adanya hanya di pengalaman kita gitu. Kita disuruh berpikir sendiri gitu, bahannya seperti apa. Kita kembali lagi kepada mekanisme. Di konten sebelumnya aku sering menekankan mekanisme gitu. Kelihatannya sepele, tapi itulah awal dari segala ilmu pengetahuan. Mekanismenya dulu dikuasai, nanti selanjutnya kita mengetahui semuanya. Oke, saya akan ini berapa sih kira-kira, perkirakan saja lah gitu, pakai failing saja bisa, atau aku akan menggunakan temes ini saja biar enak gitu. Kalau potong pakai itu kan gak enak, jadi aku biar enak menggunakan peso saja, kalter gitu. Kalter itu istilahnya kalau dari bahasa Inggris itu terjemahnya itu budaya. Ini kalter ini untuk memotong. Kita memotongnya dengan budaya berarti. Oke, seperti ini kita potong, perkirakan saja, pakai feelingnya dimainkan, nah, gitu. Karena kita kalau mau mengukur pasti ya kita bisa memasukkan jarum ke sini, kedalamannya berapa gitu. Oke, saya akan atur lah karena ini konten, jadi biar teman-teman sekalian tahu kan gitu. Aku menggunakan jarum pentol kayak gini ya, jarum pentol ini berfungsi banyak gitu. Perkirakan segini, ini pas enggak? Ini
ini lebih pendek daripada ukuran yang sebenarnya. Kenapa tak kasih ukuran yang lebih pendek? Karena setiap ruang itu harus ada istilahnya apa ya, memenuhi ruang lah gitu. Karena ada bahan baku tambahan yang akan memenuhi ruang, maka ruang itu kita harus volumenya itu kita kurangi. Kalau fisikanya itu seperti itu. Kayak orang masang kaca itu nggak salah-salahan. Orang masang kaca juga volume perumahannya itu dilebihkan. Karena apa? Itu menjaga kalau misalkan ada pemuaian, kalau misalkan panas gitu. Kaca itu juga elastis, kalau kena panas juga memuai itu. Sebenarnya itu masuk kategori barang benda keras yang bisa memuai atau elastis, ya, terjadi elastisivitas pada benda itu. Kalau fisikanya itu seperti itu. Namun kita bukan anak sekolah lagi ya, bahasa kita ya bahasa servis lah gitu. Mana tadi guys? Ini jatuh guys, jatuh nggak apa-apa, banyak material melimpah masalahnya. Ini kita selamatkan satu. Ini kalau tak kasih semua itu nggak masuk sih tadi. Gini aja, tak potong. Barang sedotan seperti ini tuh nggak bernilai sebenarnya, nggak ada nilainya, bahkan di rumah-rumah kita itu dibuang. Namun di tempat yang tepat, barang yang tidak bernilai ini tuh bisa menjadi berguna gitu, limbah istilahnya gitu. Di tempat kita itu menjadi limbah, namun di tempat yang tepat barang seperti ini bisa menjadi bernilai. Itu tergantung tempatnya juga gitu. Mekanismenya seperti itu mekanismenya. Kalau misalkan kita di suatu tempat tidak berharga, mungkin ya bukan kitanya yang tidak berharga, tempatnya kita salah. Pindah tempat aja gitu. Solusinya itu seperti itu. Mekanisme itu kalau kita pikir lagi, kita perpanjang lagi, itu sama dengan filosofi sebenarnya. Itu mekanisme. Orang yang mempelajari mekanisme itu biasanya tanpa dia sadari itu filosofi logikanya itu mateng gitu. Cuma ini mekanisme itu adalah bahasa elektronik, bahasa apa ya, bahasa bengkel. Kalau filosofi itu bahasa formal untuk pendidikan, biasanya lebih ke religi ya gitu. Tapi enggak, filosofi sebenarnya bukan untuk religi, cuma umumnya digunakan oleh orang-orang religi, jadi ya seperti itu. Jadi kesannya, tempatnya dia di situ, jadinya seperti itu. Kembali lagi ke tempat. Oke, ini masih elastisnya sama. Ya ini cuma ngomong kosong guys. Kalau misalkan aku ngonten di sini diam, nggak ngomong gitu, nggak ada ngomong ya, nggak ada yang didengarkan, masa dilihat saja. Kalau bisa audio maupun visualnya ya dimainkan toh, ya nggak gitu guys. Nah seperti ini guys. Ini masih kurang dikit. Nah gitu, kita mainkan lagi. Kurang dikit guys, kurang dikit. Aduh, ini kalau tak paksa itu nanti patah ya. Kasih minyak lagi ya, gitu, kasih silikon lagi.
seperti ini udah pas. Nah, ini udah pas gitu. Kalau kayak gini udah pas. Namun ini kok mati guys ya. Berarti mungkin IC-nya itu diganti, baterai udah mati ya, mungkin IC-nya kita cek dulu. Karena memang udah kerendam air, jebol di tempat servis yang salah. Ini belum tak kasih seal sih. Isinya itu lemah itu, terus kena air, kita bersihkan dulu. Nah, pada isi ini kotor, jadi kita kelihatan habis kena air, kena embun tuh kelihatan gitu. Nah, seperti ini. Kita bisa menggunakan dengan minyak gitu. Sebenarnya ada cara kalau misalkan ada mesin kotor, yang penting mesin itu tidak dol ya, itu cuci mesin tanpa perlu membongkar mesin. Nah itu ada cara, namun di sini belum tak ajarkan karena gimana, aku maunya bertahap gitu, dari tingkat terendah dulu, tidak langsung ke to the point, pokoknya itu enggak langsung, nanti kontennya habis. Kita tingkatan dari dasar dulu. Nah, gitu. Ya kalau misalkan cara itu nggak dipakai ya kita menggunakan cara yang pertama kayak gini. Nah gitu, jadi banyak cara gitu. Kalau aku mengajarkan satu cara saja, nanti kalau misalkan cara pertama, kedua, ketiga nggak ada cara keempat ya, jadi banyak cara gitu tuh. Makanya pada judul kecil di playlist jam tangan tuh saya menamakan cara servis jam tangan gitu. Nanti kalau aku misalkan menggunakan judul kecil hobi jam tangan itu beda lagi temanya gitu. Karena cara servis itu jam tangan adalah caranya tukang servis. Gitu. Ini sudah ya. Kalau ini kayak gini, misalkan teman-teman menemui kayak gini, oblak kayak gini, nah, itu gimana ya? Itu nggak rusak, mestinya nggak rusak. Karena apa? Asnya belum dipasang gitu. Nah ini tak kasih sebagai pelindungan biar aman. Ini sealnya juga di sini ya. Karena basic jam tangan ini udah tahan air, bisa untuk renang gitu.
Ini jam tangan ini ciptaan saya, jam tangan buatan saya. Namun kalau sudah di servis di tempat lain itu ya tidak fungsinya tidak semaksimal seperti habis dari tangan saya gitu. Karena tangan setiap tukang servis itu beda-beda. Jadi yang tahu ya yang menciptakan gitu. Ini jam tangan ini ciptaan saya ini guys. Nah, ini bisa buat renang, itu udah bisa ya. Contohnya kayak gini, kalau misalkan di tempat lain kan dia nggak sedetail ini ya, mungkin ilmunya sama cuma caranya yang berbeda. Maksudnya gimana, ilmunya sama tapi caranya berbeda cara melakukannya. Nah gitu, kadang kan ada orang males lah kayak gini terlalu ribet. Nah seperti itu, terlalu ribet. Jadi meskipun dia paham namun dia nggak mau melaksanakannya, itu beda dengan sama sekali dia tahu. Tapi kebanyakan kayak gitu ya orang nggak tahu gitu. Kalau tahu pasti ya dilaksanakan gitu, karena ini nggak sih rumit dan simpel sih, enggak gitu. Nah aku masih ada minyak di tangan, aku bersihkan dulu. Jalan. Nah ini karena sudah lama nggak ditutup, udah lama juga nggak ditutup, ini itu kembali lagi ya, silnya itu kembali lagi. Kita harus menariknya lagi seperti ini, dia kembali lagi. Kalau sudah tertutup nanti dia sudah menjadi satu ukuran gitu. Nanti udah, ini tadi lepas ya guys, lepas nggak apa-apa. Yang ini lepas tadi, alat pengganjalnya itu nggak apa-apa, biar lepas dulu lah karena dia ingin lepas. Gitu. Cara pertama kita memasukkan lubang itu dari pertama. Nah cara kedua ini juga beda, ada caranya lagi gitu. Caranya gimana, kita tutup ini semua dulu, nanti tak kasih tahu caranya. Tak bisikin caranya, tak bisikin secara gamblang. Nah, itu bisikin secara gamblang. Nah iya, tahu yang tahu kan yang melihat kontennya saja, yang lain kan enggak, namanya tak bisikin. Kecuali yang lain melihat ini ya tak bisikin juga ya, secara gamblang. Yang melihat konten saya gitu guys. Udah kencang. Ini cek dulu semua, kalau udah rata semua. Ini dol guys. Ini yang penting kencangkan dulu bagian ini. Nah ini dol juga. Dan kebetulan di sini aku membuat dua. Ingat tangan kita sambil menekan kayak gitu ya. Aduh ini kok ada cara juga, ini cara kita menggunakan cara ya. Ini adalah cara membuka baut yang dol. Nah, gitu dia nggak mau kembali. Kalau pasang kayak gini, nah gitu. Ini ada plastik
tentunya ada plastik kayak gini guys. Kita bisa buang dulu plastiknya, gitu kita buang. Oke, udah lah. Nah ini udah kencang, udah rata, udah kuat. Tinggal yang sama, yang ini sama caranya, jadi nggak perlu dilem. Kalau dilem resikonya apa? Nah, dilem bisa juga, bisa kuat, tapi ada resikonya. Nah, kita meminimaliskan resiko ya, nggak usah dilem, biar dibuka. Kalau dilem nggak bisa dilepaskan, susah gitu guys. Jadi kita menggunakan teknik-teknik seperti itu ya, istilahnya berpikir dulu sebelum bertindak. Gitu. Resikonya apa? Karena setiap yang akan kita perbaiki sini, yang kita langkah itu kita harus berpikir resiko. Kalau ini tak lem mesti dia lengket, kalau lengket otomatis kalau dibuka nggak bisa. Gitu. Bagaimana supaya bisa dibuka lah, gitu. Berpikir dulu sebelum bertindak. Nah ini udah kencang semua, otomatis kalau direndam bisa, udah kuat. Nggak perlu saya tes, saya sering karena sudah hafal. Kalau di konten kan sebenarnya sudah sering tes semua, kita sih nggak apa-apa, kuat gitu, seperti ini.